Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Nuria Lutfi Jami'ana, mahasiswi PPG Sejarah Kebudayaan Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan NIM 254060613 Pada hari ini, tanggal 24 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Ismailiyah kelas 10 materi Perkembangan Peradaban dan Ilmu Pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik, setelah itu kita absensi dulu ya. Absen yang pertama Fauzia, Hadir, Bu. Lina, Hadir, Bu. Lana. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang sudah siap mengikuti pelajaran pagi hari ini? Siap. Kalau sudah siap, sekarang kita berdiri terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Berdiri dahulu ya. Silakan duduk kembali. Baik, mengingat materi sebelumnya kita telah membahas prestasi khalifah-khalifah Daulah Umayyah di Damaskus. Faktor dari kebijakan dan prestasi dari khalifah-khalifah Daulah Umayyah di Damaskus ini menjadi berkembangnya peradaban dan ilmu pengetahuan di Daulah Umayyah di Damaskus. Sekarang apa yang kalian ketahui tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Firman, silakan. Berkembangnya ilmu pengetahuan, Bu, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Benar sekali ya. Salah satu berkembangnya ilmu pengetahuan itu ada ilmu agama dan ilmu umum. Ada lagi yang tahu? Saya, Bu. Ya, Fauzia, silakan. Berkembangnya bidang pendidikan, Bu, ada kedokteran, bahasa, dan sastra. Ya, berkembangnya
bidang pendidikan, ada kedokteran, bahasa, dan sastra. Lah nanti materi yang kita pelajari ini mencakup semua tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Dari materi yang akan kita pelajari nanti, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus sebagai bentuk kemajuan peradaban Islam. Tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik mampu menyusun peta konsep secara kolaboratif yang menggambarkan keterkaitan antara perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus secara runtut, logis, dan sistematis. Dan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu peserta didik mampu merefleksikan nilai-nilai semangat keilmuan dan jiwa pembelajar dari peradaban Daulah Umayyah di Damaskus sebagai inspirasi menghadapi tantangan di era digital. Lah itu tadi tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Sebelum materi dimulai, sekarang kita ice breaking dulu. Berdiri ya, silakan berdiri untuk ice breaking. Kita mulai ice breakingnya untuk semangat sebelum memulai materinya. Tepuk siku pundak. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Sudah semangat mengikuti materi pagi hari ini? Sudah. Alhamdulillah, sekarang silakan duduk dulu. Kalian amati video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Kalian perhatikan untuk materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi berbagai kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus sedikit banyak berdampak kepada kemajuan dalam berbagai sektor dan bidang. Jadi dari video pembelajaran yang barusan saja ditayangkan, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus itu berkembang pesat, dimulai dari Khalifah siapa? Muawiyah bin Sofyan. Ada beberapa bidang yang berkembang, contohnya di bidang pendidikan. Ada apa saja tadi? Ada bidang kedokteran, ada bidang keilmuan, bahasa dan sastra, ada bidang ekonomi, terus arsitektur, kimia itu masuk dalam bidang pendidikan. Kebijakan-kebijakan apa yang ada pada masa Daulah Umayyah di Damaskus? Saya Bu. Ya, silakan Zia. Penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam dan ilmu-ilmu yang berkembang saat itu. Untuk kepentingan itu, maka mulai dikembangkan ilmu-ilmu agama tersebut melalui terjemahan dan berbagai karya lainnya. Ya, itu kebijakan yang pertama. Untuk kebijakan yang kedua, ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat dan berlaku bagi pengembangan administrasi pemerintahan maupun keilmuan lainnya. Ya, itu kebijakan yang kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat. Dan kemajuan-kemajuan apa yang terjadi pada masa Daulah Umayyah di Damaskus? Ya. Bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan, bidang pembangunan kota, bidang pendidikan, bidang arsitektur, dan bidang militer. Ya, ada 6 bidang dalam kemajuan masa Daulah Umayyah di Damaskus.
Setelah materi video pembelajaran kita pelajari, sudah paham anak-anak? Sudah. Baik, untuk itu sekarang tugasnya kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok langsung saja ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi tugasnya nanti membuat peta konsep. Kalian saya bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti dari materi tersebut kalian jadikan peta konsep. Contoh peta konsepnya. Bentar. Jadi di LKPD nanti sama dikasih petunjuk ya, petunjuk membuat peta konsep. Peta konsep yang akan kita buat itu peta konsep hierarki. Jadi dari sebab ke akibat. Contohnya nanti kan perkembangan ini sama jadikan cabang ya. Dari perkembangan peradaban kan tadi ada 3 kebijakan. Ditulis di sini kebijakan yang pertama, kebijakan yang kedua, dan kebijakan yang ketiga. Kemudian dari kebijakan 3 ini tumbuhlah kemajuan-kemajuan di banyak bidang ya, kemajuan. Kemajuannya ada berapa tadi? Ada banyak, ada 6. Samen tulis di cabangnya. Contohnya ilmu pengetahuan, terus pendidikan, iya, ekonomi, arsitektur, militer. Ada satu yang belum. Oh iya, pembangunan kota. Jadi ini contoh kalian semua membuat peta konsep dari lembar kerja yang akan saya bagikan. Contohnya nanti seperti ini. Tapi ini nanti kalian kembangkan nggih, dari yang atas sampai yang bawah yang lebih jelas. Bidang-bidang ilmu pengetahuan, ada ilmu pengetahuan agama, ada ilmu pengetahuan umum ya, dijelaskan di peta konsep kalian. Ini ya, untuk lembar kerja peserta didik. Ini petunjuknya atau langkah-langkah membuat peta konsep, nanti kalian gambar di sini. Jadi kalian membuat peta konsepnya sesuai dengan petunjuk yang ada di lembar kerja peserta didik. Pakai spidol. Sebelum kalian membuat peta konsep, kita buat kesepakatan dulu. Berapa menit untuk mengerjakannya? 10 menit cukup? Ya, cukup. Cukup ya? Ya. 15 menit. Enggak terlalu lama. 10 Bapak. 10 menit. 10 menit cukup ya? Sekarang bisa mulai dikerjakan peta konsepnya. Membuat peta konsep semenarik mungkin ya, sekreatif mungkin supaya menyenangkan dalam pembelajaran.
Terus ini ilmu pengetahuan ada 2. Ilmu agama dan ilmu umum. Di sini menulis ilmu agama, di sini ilmu umum. Nanti ini nyabang, agamanya ada apa saja ini. Ilmu umumnya ada ini. Terus setelah itu nggih, sampean jawab ini sesuai pengetahuan sampean. Sampean cari di materi ini. Ini loh, 1 2 3. Itu ditaruh di bawah atau di baliknya, nggih, enggak apa-apa. Sampean jawab sesuai apa yang sampean tahu, sampean cari di bahan ajar. Iya, di belakangnya. Jadi nanti ketika presentasi sampean jelaskan juga nih. Sampean kelompok 2. Ya, dikasih kelompok berapa ya? Boleh di bawah, boleh di atas. Kelompok 1 anggotanya 4 anak. Sudah selesai? Baik, untuk kelompok 3 akan maju presentasi. Untuk yang lainnya tetap dikerjakan dan mendengarkan temannya kelompok 3 ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat peta konsep tentang perkembangan peradaban Daulah Umayyah di Damaskus yang akan dijelaskan oleh Komandan. Gini. Ya. Penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi? Ya, Bu. Presentasi dari kelompok 3 sudah bisa kami pahami. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Mbak Zia. Dan untuk kelompok 3 presentasinya sudah bagus. Jadi saya ingin kasih tambahan ya, untuk presentasinya itu dijelaskan sebab ke akibat. Contohnya tadi, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Ada 3 kebijakan. Kebijakan yang pertama apa? Kebijakan yang kedua apa? Kebijakan yang ketiga itu dikasih kata hubung untuk menjelaskan peta konsepnya. Baik, terima kasih kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi lagi? Ada yang ingin bertanya? Tidak, sudah bisa dipahami ya dari penjelasan kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami Melina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Berbagai kebijakan penting Daulah Umayyah. 1. Penetapan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi. 2. Pengembangan ilmu melalui penulisan dan penerjemahan. 3. Penguatan sistem pemerintahan dan perluasan wilayah. Ada juga bidang-bidang kemajuan peradaban. 1. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2. Ilmu agama atau nahwi, seperti hadis, tafsir, fikih, tahrif, ilmu kalam. 2. Ilmu umum, seperti kedokteran, matematika, astronomi, filsafat. Dalam bidang peradaban, yang pertama arsitektur, seperti masjid, istana, kota. Kedua, administrasi pemerintahan. 3. Ekonomi dan perdagangan. Keempat, sosial kemasyarakatan, baik
prestasi dari kelompok kami. Ada yang bisa? Demikian hasil besar kelompok kami. Ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1? Ya, baik Imel. Presentasi dari kelompok 1 sudah sangat bagus, bisa kami mengerti. Baik, bisa dilihat juga ya peta konsep dari kelompok 1 sangat bagus dan menarik. Ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya tentang materi yang dijelaskan oleh kelompok 1? Tidak ada ya. Penjelasan dari kelompok 1 sudah sangat bagus. Hanya satu, kurang percaya diri tadi yang pertama, nggih, gugup. Jadi ketika ingin presentasi yang pertama harus percaya diri. Dengan selanjutnya presentasinya sudah bagus, peta konsepnya sudah menarik, mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah presentasi dari hasil peta konsep kalian masing-masing, kita akan melakukan refleksi. Pemahaman apa yang kalian peroleh dalam materi pembelajaran hari ini? Bidang-bidang kemajuan peradaban, Bu. Ya. Dari ilmu pengetahuan dan bidang peradaban. Ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, ilmu agama dan ilmu umum. Seperti ilmu agama seperti hadis, tafsir, fikih, tarik, ilmu kalam. Ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Bidang peradaban ada arsitektur, administrasi pemerintahan, ekonomi dan perdagangan, dan sosial kemasyarakatan. Baik, itu tadi pemahaman baru ya yang kalian peroleh pada materi hari ini. Materi bagian mana yang menurut kalian paling menarik? Saya, Bu. Ya, Laura? Bidang sastra karena mengolah bahasa. Iya, yang menurut Laura yang paling menarik itu bidang sastra karena mengolah bahasa. Dan kesulitan apa yang kalian alami ketika mengerjakan peta konsep? Ya, dari kelompok 4. Oh, mencari kata penghubung ketika sampean menghubungkan antara sebab dan akibat dari peta konsep. Baik, karena kita menggunakan peta konsep hierarki, jadi harus menjelaskan sebab akibatnya. Jadi kata penghubungnya harus sesuai. Nanti kalau tidak sesuai, tidak nyambung. Setelah kita melakukan refleksi, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran materi pada pagi hari ini. Kebijakan penting apa Daulah Umayyah yang paling berpengaruh terhadap perkembangan ilmu? Saya, Bu. Ya, Laura. Penetapan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan ilmu, serta dukungan terhadap penulisan dan penerjemahan. Iya, penetapan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu, yaitu kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu di Daulah Umayyah di Damaskus. Nilai apa yang bisa diteladani dari materi perkembangan peradaban Daulah Umayyah di Damaskus? Saya, Bu. Ya. Semangat mencari ilmu, Semangat keterbukaan terhadap daya lain, dan kebijakan yang mendukung kemajuan peradaban. Baik, itu tadi ya nilai-nilai yang bisa kita teladani dari materi pada pagi hari ini. Semangat mencari ilmu, belajar yang giat. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus itu memiliki 3 kebijakan. Kebijakan yang pertama, penetapan bahasa Arab. Kedua, pengembangan Ya, pengembangan. Yang ketiga, ya, dari 3 kebijakan itu tumbuhlah kemajuan-kemajuan di berbagai bidang. Bidang apa saja? Ya, untuk ilmu pengetahuannya ada apa saja? Ilmu agama, ilmu umum. Untuk bidang peradabannya? arsitektur, ekonomi dan sosial.
Ya, itu tadi kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Baik, untuk minggu selanjutnya kita akan membahas materi tentang runtuhnya Daulah Umayyah. Jadi tidak hanya prestasi saja, tapi Daulah Umayyah juga mengalami keruntuhan. Itu untuk materi minggu depan. Sekian pelajaran dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, sudah paham ya? Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.